Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala hal yang bisa kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Termasuk untuk renungan ini, kami bersyukur Tuhan ada renungan yang memberikan kami pengertian. Sehingga semakin hari, kami semakin dekat kepada Tuhan, kami semakin erat dengan Engkau. Dan pada saat ini kami meminta pertolongan-Mu untuk menolong kami mengerti firman yang hendak kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya yakin bahwa setiap orang suka berbicara tentang kesetiaan. Namun sedikit orang yang sanggup untuk melakukannya. Kebanyakan orang dapat menjalankan kesetiaan di dalam keadaan baik. Namun, kita lupa bahwa kesetiaan yang sejati tidaklah dapat diukur di saat keadaan baik-baik saja, melainkan di tengah badai yang bergelora, di bawah tekanan, dan di saat segala sesuatu menyuruh kita untuk berhenti setia dan memilih jalan yang lebih mudah. Namun hari ini kita akan merenungkan satu tema, kesetiaan di tengah tekanan. Melalui sebuah kisah yang indah dari pribadi seorang wanita yang dikisahkan di dalam kitab Rut. Mari kita buka Rut, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Rut kepada Naomi, mertuanya. Ini disampaikan oleh Rut setelah mereka mengalami kemalangan yang begitu besar di tanah Moab. Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya, termasuk suami dari Rut. Pada saat itu Naomi menyuruh Rut untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu Moab, karena Naomi sendiri akan pulang ke Israel. Namun Rut membuat keputusan yang begitu besar, ya. Ia memberikan keputusan untuk tetap setia mengikuti Naomi. Keputusan Rut ini tentu bukan keputusan yang mudah, karena ada beberapa hal. Yang pertama, ia adalah janda dari anak Naomi. Kita ketahui pada saat itu seorang janda tidak akan ada harganya. Ia pasti akan mengalami banyak kesulitan. Itulah sebabnya Naomi sebenarnya menyuruh Rut untuk pulang ke Moab supaya dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak di Moab. Naomi, ibu mertuanya, juga sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali kemiskinan dan usia tua. Itulah sebabnya Naomi mendorong Rut untuk kembali ke rumahnya, kembali ke orang tuanya, agar ia bisa menikah lagi dan mendapatkan keamanan ekonomi. Rut adalah orang Moab yang merupakan bangsa asing di Israel. Ia akan dipandang rendah oleh orang Israel dan ia akan hidup sebagai orang asing di Yehuda. Ia pastinya akan mengalami tekanan identitas dan tekanan agama. Jika ia ikut Naomi ke Yehuda, ia akan menjadi orang asing yang menghadapi prasangka dan harus meninggalkan dewa-dewa bangsanya untuk mengikut Allah Israel yang ia sendiri tidak kenal. Maka ayat ini adalah deklarasi kesetiaan paling berani yang mungkin pernah diucapkan dalam sepanjang sejarah. Karena ini bukan sekadar janji, melainkan sebuah keputusan ekstrim yang dilakukan oleh Rut. Rut mengambil suatu keputusan yang sangat besar, di mana ia tahu bahwa keputusannya itu akan membawa ia kepada penderitaan dan sesuatu yang kelihatannya tidak pasti. Namun, yang indah adalah ia tetap memilih setia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika kita baca Rut pasalnya yang ke-1 ini secara utuh, sesungguhnya ada tokoh Orpa yang juga adalah menantu Naomi. Dan kita juga bisa melihat bahwa Orpa juga menangis, mencium Naomi, dan ini adalah sebuah tindakan kesetiaan yang baik. Tetapi akhirnya
Ia memilih jalan yang logis secara manusiawi. Dan ia kembali ke Moab dan ia memilih kenyamanan dan kelihatannya lebih pasti. Berbeda dengan Rut, ia memilih tetap setia walaupun di tengah tekanan yang begitu sulit. Ia tetap setia. Dan ini adalah merupakan kesetiaan yang sejati, yaitu kesetiaan yang sudah tahan uji. Dan tentu ini merupakan kesetiaan yang kita tunjukkan karena Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kedua menantu Naomi sama-sama menunjukkan kesetiaan. Namun hal yang menjadi pembeda adalah kesetiaan Rut didasarkan kepada kepercayaannya kepada Allah Israel. Artinya, kesetiaan ini adalah kesetiaan yang muncul dari pergumulan dengan Allah itu sendiri. Hal yang sama telah dilakukan oleh Yesus Kristus pada saat ia disesah dan ia tertekan secara fisik maupun psikis. Ia tetap setia dan Taman Getsemani menjadi saksi bisu di mana sesungguhnya Yesus sangat tertekan sampai dikatakan peluhnya bagai tetesan darah. Secara medis, peluh bisa menjadi seperti tetesan darah adalah karena seorang berada di dalam kondisi yang sangat tertekan. Dan belum ada yang sanggup hidup di dalam kondisi ini. Namun, walaupun di dalam tekanan yang teramat sangat, Yesus tetap memilih untuk setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, bicara soal kesetiaan itu sangat gampang. Namun ketika kesetiaan kita diuji, akankah kita tetap setia? Kiranya renungan ini dapat mengoreksi hati kita. Apakah kita sudah benar-benar setia di dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita, maupun perkara-perkara yang besar? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu. Bagaimana kami harus setia walaupun di dalam tekanan yang begitu besar. Dan Yesus sendiri telah menjadi teladan bagi kami. Teladan kesetiaan yang baik adanya dan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kiranya firman ini memberkati setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.